Saudara kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ciri-ciri umat terbaik yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, di sini pun harus kita kaji lagi lebih dalam. Kenapa dalam ayat tersebut Allah menggunakan tu'minu, ya, menggunakan fi'il mudhari yang berarti apa? Keimananmu bukan hanya hari ini, bukan hanya hari esok, tetapi dari mulai hari ini ketika engkau dilahirkan sampai nanti engkau menutup mata, ketika ruh terlepas daripada jasad. Harus kita tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhir zaman ini Masya Allah, kita diuji, keimanan kita dipertaruhkan di akhir zaman ini, ya. Hanya karena dibagi sembako kita rela meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Bahkan ada yang hanya sebatas uang dan kedudukan, dia rela meninggalkan agamanya. Bahkan ada dan tidak sedikit hanya karena demi wanita yang dicintainya, dia rela meninggalkan keislamannya demi ikut agama wanita yang dicintainya. Masya Allah, ya. Disinilah pertaruhan keimanan kita benar-benar dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat terbesar salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena dua nikmat inilah yang akan mampu menghantarkan kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan sampai nanti akhirnya bermuara ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa salah satu nikmat terbesar adalah ketika dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita nggak mungkin mengenal Islam, kita tidak akan mungkin punya iman tanpa dilahirkannya, tanpa adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan dalam sebuah syair, Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Masya Allah. Sesungguhnya ketika malam dilahirkannya baginda Rasulullah, burung-burung bernyanyi, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Masya Allah. Jadi ketika malam dilahirkannya baginda Rasul, itu burung-burung bernyanyi tepat di atapnya rumah Siti Aminah. Kenapa? Saking takjub dan bahagia kelahiran manusia agung, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan turun di situ para malaikatul muqarrabin dan juga turun Siti Maryam, yang dalam keterangan dikatakan Siti Maryam ini adalah wanita solehah yang punya anak tapi nggak punya suami, ya. Punya anak tapi tidak punya suami. Nah, sekarang juga akhir zaman banyak nih titisan daripada Siti Maryam, ya. Punya anak nggak punya suami, ada anak nggak ada bapaknya. Ketika ditanya apa, katanya saya titisan Siti Maryam. Masya Allah, berbeda konteksnya. Kenapa? Kalau Siti Maryam memang dijaga kehormatannya oleh Allah dan ditiupkan ruh kudus oleh malaikat Jibril sehingga dia bisa melahirkan seorang anak tanpa adanya suami. Kalau kita manusia berbeda. Makanya jujur saya kurang setuju kalau ada perayaan 17 Agustus Panjat Pinang. Ya. Panjat Pinang, apa itu panjat pinang? Dipanjat dulu baru dipinang. Ini kan bahaya. Yang betul apa? Dipinang dulu baru dipanjat. Kan begitu, ya. Awas nih, hati-hati akhir zaman.
Tuntunan sudah mulai banyak menjadi tontonan, dan tontonan pun sudah mulai banyak menjadi tuntunan. Ayo, kalau kita ingin dikatakan sebagai umat terbaik, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari tuntunan Rasulullah, jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ini. Penting untuk kita semua. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam kehidupan ini baik dan buruk merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, kita sebagai manusia yang diberikan pemikiran dan akal, maka hendaklah dia mengerjakan akan kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, apabila kita dihadapkan dengan satu masalah yang bersifat buruk, mafsadat, maka bagi orang-orang yang mempunyai akal pemikiran, jauhi akan perbuatan tersebut agar kita memang benar-benar menjadi umat terbaik, umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahkan dunia kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah selamatkan kita di akhirat nanti, karena itu adalah tempat kita yang abadi, yaitu berjumpa dengan Allah dan dikatakan sebagai hamba-Nya yang memang totalitas menjadi umat terbaik. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang berat. Tidak mudah, tidak seperti membalikan kedua tangan kita. Ujian pasti ada, rintangan pasti ada. Namun kami mengajak, ayo. Memang iblis ketika diusir oleh Allah dari surga, dia telah berjanji kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah mengusirku dari surga, maka izinkan aku untuk hidup selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Gunanya apa? Untuk menggoda anak Adam agar berpaling dari agama Allah, agar mereka jauh daripada umat terbaik. Nah, ini penting. Ketika kita telah menyatakan beriman kepada Allah, kita sedang fokus ibadah kepada Allah, maka sungguh tidak akan mungkin Allah diamkan kita begitu saja tanpa adanya sebuah ujian. Ingat, ujian itu adalah tahapan untuk kenaikan kelas kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memang benar-benar diuji oleh Allah. Dalam setiap gerak-gerik hidup kita, kesabaran kita akan dipertaruhkan dan keistiqomahan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadi umat terbaik, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati tahapan demi tahapan, ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi manusia yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Banyak kalam, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.